Nah, ini kita kembali ke agak-agak ke sini Om ya. Kalau menurut Om nih, gimana sih pertumbuhan kolektor sekarang, kolektor-kolektor apa stuck atau bertambah banyak gitu? Kalau lihat perkembangan sekarang sih sangat luar biasa ya pertumbuhannya, karena banyak orang-orang yang tadinya mungkin menganggap ini mainan anak-anak, ternyata kalau diseriuskan oleh orang-orang dewasa ternyata cukup serius dan bisa menjadi sebagai tambahan dari segi mata pencaharian lah, masa penghasilan sebagai tambahan dari penghasilan. Dan itu memang bisa kita lihat aja, apalagi sekarang di marketplace juga banyak, kemudian kita di Swapit juga bisa kelihatan. Ya prinsipnya ya selama mereka bisa menikmati dan tidak ada istilahnya merugikan orang lain, ya sah-sah aja sih. Iya, benar. Tapi untuk kebanggaan sebagai kolektor itu, kalau menurut Om ini ada di mana sih? Atau dari harganya yang mahal kah? Atau dari barang yang kemarin langka gitu? Kalau menurut Om gitu, apa yang jadi kebanggaan gitu? Kebanggaan nggak ada sih, nggak berbentuk yang mahal segala macam. Yang penting pertama emang waktu itu kita mainnya suka dulu kan, terus suka, terus beralih ke yang namanya fokusan, demen salah satu merek tertentu, ya udah itu yang terus kita mainin sampai sekarang gitu. Itu aja, kebanggaannya nggak ada punya rasa gitu. Ya udah demen aja ya, soalnya pribadi banget ya ini ya. Jadi kadang-kadang kan ada yang cuman ya kadang-kadang sih gitu kan. Kadang-kadang waktu sekarang sih nggak malu ya. Dulu malah kita malu kalau kan kita selalu apa sih namanya kalau kita bawa dikantongin gitu kan. Bawa dia pernah nih lewat bunyi. bukan saya sebenarnya ada. Jadi ada cerita teman saya kebetulan waktu itu dia eksekutif di satu bank nasional. Ya kemana-mana kan selalu pakai jas ya, pakai suit gitu ya. Kan di kantongnya selalu ada mobil-mobilan gitu. Begitu lewat detektor kan masih bunyi, tet kan bunyi, wah dia cuma masih, wah anak saya mainan sembarangan nih, padahal bukan, itu mainannya dia gitu. Jadi memang akhirnya dengan hobi ini kita lintas batas lah dari mengenal orang. Ada dokter, ada pengacara, ada pengusaha, dan itu enaknya. Jadi kita berbicara dengan bahasa mainan saja. Dan pada saat bahkan pada saat itu ada salah satu pejabat yang cukup punya jabatan, itu mau teman saya ada urusan kerjaan atau urusan apa untuk ketemu dia tuh selalu nggak bisa. Dan begitu kita ajak soal mainan, dia datang duluan, malah dia nunggu gitu. Jadi ya, enaknya komunitas mainan tuh semua kalangan kayaknya. Coba lihat dari yang apa sih paling bawah sampai yang bos atas tuh jadi satu. Beda sama komunitas yang lain tuh kepilih kan, milih-milih. Walaupun secara alam itu ada yang namanya seleksi alam. Seleksi alam itu pasti ada lah. Jadi maksudnya gini, yang nakal-nakal pasti ada. Nakal ini bentuknya gimana? Misalnya curang atau nipu atau segala itu pasti ada. Tapi ya akhirnya hilang sendiri gitu. Jadi mungkin secara rupiah mungkin tidak seberapa ya, tapi kan nama baik itu tidak mudah untuk diangkat lagi. Kalau dilihat koleksinya Om Kemas kan banyak banget nih guys. Kayaknya emang suka ini semuanya ini Om ya. Saya biasanya suka mainan, jadi hampir semua saya senang, mobil-mobilan, pesawat, kemudian tin toys, kereta api. Cuman mulai kesini saya hanya fokus di diecast mobil-mobilan aja, karena memang waktunya udah nggak ada. Jadi awalnya ya suka dulu ya pertama ya. Nggak peduli dulu mobil apa, kita nggak ngambil dulu, nggak ada fokusan ini itu nggak kan? ada ya, suka aja. Suka nggak suka tinggal. Jadi kesukaan kita belum tentu orang lain suka. Jadi semua itu relatif lah, objektivitas masing-masing lah untuk menentukan suka ini. Tapi memang kita ada yang kita tahu ini value-nya bakal naik misalnya, ya udah kita simpen.
Tujuannya itu tadi, karena ini kan hobi nggak murah. Jujur Nah, nggak murah. nentuin value-nya itu banyak yang nggak nih. Apakah ada tips-tips gitu Om? Kalau tips saya gini, kalau mau lihat mainan itu barang, kan kadang-kadang orang suka bilang barang tua itu barang mahal. Kalau saya nggak, kurang setuju. Cuman ada guideline-nya dalam, misalnya kita lihat barang nih loose, ini barang ada harga nggak? Yang paling simpel pertama lihat mereknya. Lihat mereknya, masih ada nggak nih merek? Kan biasanya di base mobil tuh masih ada namanya merek. Mereknya masih ada nggak nih? Itu pertama mereknya. Kalau nggak ada, kadang-kadang nggak ada merek. Lihat dia made in mana. Made in mananya itu menentukan. Kalau dia made in Hong Kong, made in Jepang, karena ini kan mainan yang umum di Indonesia, itu berarti pasti umumnya mainan lama. Apalagi kalau made in Hong Kong, karena Hong Kong itu sekarang udah nggak ada industri mainan di sana. Mereka karena semua pabriknya udah relokasi ke Cina. Jadi contoh misalnya kayak Play Art itu masih made in Hong Kong dan itu banyak di Indonesia. Ada harganya lumayan kalau kita lihat di marketplace, khususnya di eBay. Jadi dari made in aja kita udah tahu, oh ini barang lama atau barang baru. Tapi walaupun tidak menutup, ada juga mainan-mainan seperti kayak Yadming juga dulu made in Hong Kong. Sekarang udah made in Cina. Sekarang cari itu ya made in Hong Kong. Ya. Harganya lumayan itu. Jadi ngeliatnya dari made in-nya dulu pertama. Kalau made in Japan biasanya umumnya Tomica Jepang kan pasti made in Japan, tapi walaupun sekarang mungkin udah made in China atau made in Vietnam. Ya. Jadi ya itu dari, kalau kita ketemunya loose, tapi kalau nggak blister lebih mudah lah untuk menemukan, atau ada boxnya lebih mudah untuk mencari informasinya. Dalam pengertian kita bisa Google, bisa kalau mau lihat langsung harga ya cek ke eBay lah, atau ke untuk yang agak hot sedikit ya ke Yahoo Auction Jepang. Oh, itu valid ya Om ya? Itu valid. Kalau saya dulu menentukan satu harga barang itu kalau memang berharga atau tidaknya, saya biasanya kan kalau di eBay itu dulu bisa dicari ya, misalnya item ini closing 2 bulan terakhir, saya ada 50 item barang yang sama, ya udah kita ambil average-nya berapa. Ya, kalau itu mewakili patokan harga kan. Karena waktu itu saya pernah mungkin sekitar 4 tahun yang lalu lah ya, itu 4-5 tahun yang lalu saya pernah jual barang di eBay. Lumayan lah, barang itu barang yang sama, saya jual ada sekitar 40 pieces item yang sama. Range harganya itu antara 60 sampai 140. Jadi dengan situ kita bisa tahu berarti harganya segitu range-nya. Kita dapat harga range segitu. Jadi tergantung kita mau melepasnya kapan. Sering-sering lah ke pasar barang bekas biasanya. Oh iya. Penemu tuh yang aneh-aneh. Benar tuh. Tapi hunternya ke pasar barang bekas tuh banyak itu hunternya. Banyak juga ya. Banyak. Kayak di Jatinegara itu udah ada itu ada. Tapi gini Om, ada yang mungkin ada ini nggak sih yang ini barang mahal karena tren, atau ini akan naik terus, itu ada Susah itu kalau nggak bisa di kita ini ya? Nggak bisa. Kadang-kadang gini, ada barang memang basic. Jadi gini, untuk hal-hal seperti itu ada memang barangnya dari awal udah mahal. Ada barangnya tadinya murah jadi mahal. Jadi ya itu dari tadi kita harus bedakan antara toys dan models. Oh iya. Toys itu kan mainan anak-anak tuh toys. Jadi dia biasanya 4 tahun ke atas. Range-nya maksimal kalau Indonesia untuk SNI itu maksimum 14 tahun. Jadi dari 0 sampai 14 tahun itu harus pakai SNI. 14 ke atas nggak perlu SNI kalau secara hukum ya. Yang saya tahu, yang nggak tahu kalau hukum. Nah gini dulu, kalau toys biasanya lebih murah daripada model awalnya. Kayak misalnya kayak Tarmac gitu juga kayaknya nggak ada stiker SNI-nya nih. Nah, karena itu basicnya sepertinya bukan buat anak-anak. Adult deh ya. Dia udah masuk model. Dia udah masuk model. Biasanya tulisnya 18 plus atau 14 plus. Di lo, saya nggak punya, saya punya yang ini aja nih. Bener-bener dia cuma tulisannya for adult. Ya, model. Not for, atau dia bukan toys gitu. Iya. Bukan toys ya, model sebenarnya. Nah biasanya yang kayak gini ini bukan buat anak-anak. Jadi memang dia tidak perlu SNI biasanya. Oh.
Bukan karena nggak di SNI gitu ya? Bukan, jadi SNI itu maksimum untuk 14 tahun ke bawah. Wajib SNI. Hukumnya dulu ya waktu saya ikut sosialisasi. Lah nggak tahu sekarang. Jadi kayak gini contohnya, ini kan bukan, ini udah termasuk model. Model itu kenapa beda model sama Toyota? Simpel. Kalau Toyota ini kan dibikin mobil ini misalnya pada saat dia keluar mungkin 100.000. Ini dibikin cuma 20.000 misalkan. Awalnya kan? Jadi awalnya pasti mahal ini. Ini kan lebih mahal dari ini nih. Ini memang kalau sekarang 30.000, ini berapa nih? Ini mungkin 150 ya. Lah gitu ya. Ini kan cuma 30, berarti sisi harganya udah 5 kali lipat. Nah, tapi kalau kita bicara ini mungkin 20 tahun lagi, ini tinggal beberapa piece. Kalau ini kan masih tetap sekitar mungkin berkurang 10%. Kalau yang ini bisa sisa tinggal 10%. Karena dimainkan. Oh, karena dimainkan. Kalau ini kan nggak dimainkan, dipajang. Taruh gitu ya. Dipajang. Siapa pernah lihat ini buat main, buat balap misalkan? Buat di custom deh. Ada yang custom mobil kelas-kelas gini karena hitung. Ada, tapi hanya buat untuk kesenangan pribadi biasanya, ganti ban segala macam. Tapi kalau ini kan dimainin anak-anak, ditimpuk, dibakar, rusak ininya. Itu jawabannya guys. Jadi Kenapa? bedanya di situ. Nah, pada saat mungkin 20-30 tahun yang akan datang, anak yang main ini kan karena ingat, gue dulu masih kecil punya field golf nih. Iya om, sama. Cari lagi hunting. Pernah ngalamin yang sama? Nah, iya kan. Terus nyari 20 tahun lagi nyari yang masih begini gitu. Iya. Nah, bayangin berapa harganya. Dulu saya kecil tuh banyak mobil-mobilan tuh buka pintu, buka kap semuanya ya. Nah, sekarang mobil udah nggak ada. untuk yang buka pintu udah masuk ke RLC biasanya.